Oke, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nina Kusumawati. Hari ini saya akan mengampu untuk mata kuliah konten kreator. Ya, gimana? Kira-kira dengar kata-kata konten kreator kayak gimana? Nggak asing. Oke, udah hari-hari begitu ya. Setiap hari ada begitu. Oke, baik. Kita ada nanti 16 pertemuan. Jadi dalam 16 pertemuan itu apa sih yang harus kita capai atau kalian harus bisa apa di 16 pertemuan itu ya. Nanti kemudian materi apa yang nanti akan kita pakai untuk mata kuliah ini. Kemudian nanti referensi apa yang kalian bisa cari atau kalian bisa pakai sebagai aplikasi nanti ketika saya akan membuat konten ini, oh teorinya kayak gimana sih gitu ya, nanti kita akan masuk di sini dulu. Oke, sudah pernah lihat ini untuk rancangan pembelajaran semester? Sudah ya, rencana pembelajaran semester ini kita bagaimana kita nanti satu semester, kemudian belajarnya nanti apa, materinya apa, kemudian apa yang kita akan capai di sini. Oke, baik. Untuk capaian untuk program studinya di sini capaian lulusannya kita ada sikap, kemudian keterampilan khususnya dan keterampilan umumnya. Oke, sikapnya nanti kalau kalian ketika ada di pembelajaran, kemudian nanti selesai pembelajaran kalian harus bisa untuk bekerja sama, kemudian memiliki kepekaan sosial, kemudian kepedulian, kemudian ada etikanya seperti apa gitu ya, nanti di sikap ini. Kemudian secara umumnya teoritis konten kreatornya seperti apa, kemudian konsep teoritis media sosialnya seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita belajar media sosial, kemudian belajar bagaimana membuat konten yang bagus gitu ya, yang baik, yang biasanya nggak melanggar sama undang-undang yang ada di Indonesia nih. Biasanya kan ada kasus-kasus yang banyak ya, kalau kita mau belajar di konten kreator kan kasusnya undang-undang ITE masuk semua nih ke sini ya biasanya. Nah itu nanti kita pelajarin di sini. Kemudian keterampilan khususnya apa sih ketika kalian nanti akan mempelajari mata kuliah ini gitu ya. Oke, yang pertama kita di sini bisa memproduksi berbagai konten untuk berbagai tujuan, kemudian menggunakan berbagai jenis media sosial. Ini kan sehari-hari kalian punya ya media sosial. Apalagi ada yang jadi ini ya, influencer, ada banyak gitu ya, influencer menghasilkan uang dari konten gitu ya kalau kita mau ini ya. Jadi saya ada untungnya belajar di Prodi Ilmu Komunikasi gitu ya, jadi bisa belajar tentang bagaimana cara membuat konten yang baik gitu. Kemudian mampu membuat kajian konten-konten yang baik seperti apa, mampu menyusun tulisan ilmiah gitu ya. Kemudian untuk keterampilan umumnya adalah mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kemudian dengan dunia luar nantinya ketika kalian sudah bekerja gitu ya. Kemudian capaian mata kuliah ini apa sih gitu nih, memiliki pengetahuan tentang media sosial dan konten kreator gitu. Media sosial ada apa aja media sosial? Instagram punya TikTok punya terus Twitter punya akunnya punya, terus apa lagi? YouTube punya YouTube. Oke, berarti sudah memenuhi semua nih di sini, punya semua. Tapi aktif nggak nih masuk ke konten sini ya? Gitu ya. Oke, gitu. Kemudian memahami peranan konten kreator, kemudian membangun konten kreator yang sukses itu jadinya seperti apa. Kemudian nanti tentang pelanggaran di Undang-Undang ITE-nya, gitu ya. Kalau ada pelanggaran seperti apa. Kemudian nanti mampu bekerja kelompok, gitu ya. Kemudian menyusun laporannya, kemudian bisa berkomunikasi dan berimprovisasi gitu ya untuk bekerja sama, kemudian mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerjanya. Jadi kan nanti outputnya adalah kita akan ada tugasnya secara berkelompok, jadi itu nanti ada koordinasi antar kelompok gitu ya. Ini capaian untuk mata kuliahnya. Ini kemudian ini deskripsinya adalah membahas materi tentang kenapa mahasiswa harus mempelajari konten kreator, apalagi di dunia digital sekarang ini ya gitu. Kemudian ini memberikan gambaran tentang pentingnya belajar
mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang media digital, media sosial. Kemudian ini bahan kajiannya. Apa aja yang dipelajari di sini? Bahan kajiannya. Oke, konsep penggunaan internet dan media sosial. Ini nanti kita bahas di pertemuan 1 setelah ini, gitu. Kemudian apa lagi? Apa dan siapa konten kreator? Taunya apa kalau konten kreator? YouTuber ya. YouTuber taunya biasanya kadang satu itu konten kreator. Enggak ternyata gitu ya. Nanti ada banyak. Terus ada lagi selebgram dan blogger. Tapi yang baik ya, selebgram dan blogger gitu. Ada yang jadi selebgram di sini? Ada pastilah salah satu gitu ya, selebgram. Selebgram udah berapa viewersnya gitu ya, atau ini subscribernya nanti ya gitu ya. Gitu nih. Kemudian ada vlogger dan YouTuber. Kemudian ada konten YouTube yang melanggar aturan. Ini banyak nih konten-konten yang melanggar aturan. Kita nanti kasih contohnya. Kemudian kasusnya seperti apa? Kira-kira kalau di Indonesia ini nanti akan melanggar undang-undang yang mana gitu ya? Itu. Kemudian konten YouTube yang positif. Ini nanti ada 2 itu. Selebihnya adalah, kenapa tadi 14 pertemuan, selebihnya adalah nanti ada bimbingan konten, ya, bimbingan konten, kemudian nanti ada beberapa analisis tentang konten YouTube positif dan negatif, gitu ya. Ini. Terus kalau misalkan kita belajar tentang konten kreator ini, sumber referensinya apa sih gitu? Atau saya harus cari buku apa gitu, atau saya harus cari materi apa gitu ya, biar bisa tambah ilmu pengetahuan saya tentang mata kuliah ini gitu. Apa contohnya? Oke, di sini ada Fluency. Ini bukunya adalah Social Media Handbook. Tapi ini adalah bahasa Inggris gitu ya. Jangan males baca buku bahasa Inggris gitu ya. Oke, gitu. Jadi ada The Social Media Handbook ini, kemudian ada lagi dari Henlyan ini How to Create Killer Blog, Podcast, Video, gitu ya. Kemudian ada webinar, nah ini jadi satu nih. Jadi kalau ada membuat podcast yang baik gitu, nah ini ada di buku ini, gitu. Nih contohnya itu. Kemudian yang bahasa Indonesia, nah senang nih kasih bahasa Indonesia ya. Oh tadi ada bahasa Inggris gitu, ini bahasa Indonesia. Bukunya ada New Content Marketing, Gaya Baru Pemasaran di Era Digital, oke. Gitu. Jadi kalau kalian bikin konten buat apa sih biasanya? Buat sosmed, iya buat apa? Tujuannya, oh senang-senang aja gitu. Enggak, kalau buat cari duit iya enggak gitu ya? Ya itu biasanya. Nah ini gimana gaya baru pemasarannya dengan digital? Sekarang kan nggak banyak orang yang pergi ke pasar gitu ya. Sekarang pemasarannya lewat digital. Nah ini kemudian yuk jadi YouTuber. Nih ada, ternyata bukunya ada gitu ya. Tekniknya ada gitu. Kemudian ada lagi Citizen 4.0. Nah ini yang gimana ini Citizen 4.0 ini gitu ya. Nanti bentuk masyarakat atau bentuk dari istilahnya adalah pasar yang akan kalian tuju. Kalau kalian bikin produk, bikin apa namanya satu program gitu ya di konten di YouTube. Nah itu nanti akan masuk ke situ gitu ya. Pasarnya siapa gitu. Nah, ini ada di sini. Kemudian ada lagi di sini kitab YouTuber. Oh, YouTuber ada kitabnya juga ternyata ya, ada gitu ya. Apa gitu, stepnya seperti apa gitu ya. Nih, kemudian ada lagi di sini. Nah, ini ada Sociabus. Sociabus ini juga nanti kalian harus tahu kalau kita tadi ada selebgram. Terus kita cari rate harganya dia berapa gitu ya. Ini ada di sini nih webnya. Gitu ya. Nah ini. Tadi kan ada selebgram kita belajar ya. Kalau kita mau pasarkan produk kita misalkan baju gitu ya. Kita mau sewa siapa gitu buat jadi yang mau mempromosikannya gitu. Nah itu rate harga dia berapa bisa dilihat di sini. Oke itu ya. Ini tadi untuk 1 semester ke depan ya. Gitu. Jadi ini. Paham tentang dominasi pengguna internet. Oke, ini gimana di pertemuan yang 1 ini nanti kita bisa memahami dominasi pengguna internet. Kemudian kira-kira pasar kita akan seluas apa kalau kita bikin konten gitu ya. Nih, ini konten kreator. Oke, gimana? Kira-kira menyenangkan atau tidak mata kuliahnya? Oke ya, relate sama sehari-hari ya. Oke, sip. Oke, ini
Kemudian kita ke, ya ini adalah rencana tugas mahasiswanya. Jadi RTM-nya selama 1 semester saya harus bikin apa sih gitu ya tugasnya gitu. Oke, ini RTM-nya. Jadi kita bikin konten untuk nanti kemudian ada kurasinya gitu. Itu yang pertama, kontennya untuk yang kelompok. Kemudian yang kedua, yang kelompok lagi adalah kita membuat tugas berupa konten YouTube untuk 5 orang gitu ya. Jadi satu kelompok 5 orang wajib bikin satu akun YouTube, kemudian diisi kontennya. Kontennya tentang apa? Nanti tentang sosial, pendidikan, politik, budaya, atau ekonomi gitu. Jadi dipilih aja. Ini durasinya berapa biasanya? Ya 10 sampai 20 boleh, 30 boleh gitu ya. Ini tentang tugasnya selama 1 semester nanti. Kemudian nanti kita bisa juga ditambahkan untuk analisis konten YouTube positif dan negatif gitu ya. Ini untuk penugasannya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan tentang tadi pembelajarannya di RPS-nya? Ya. Ada. Oke, bimbingannya adalah nanti ketika kita selesai di pertemuan ke-7 sampai ke bawah, biasanya di pertemuan ke-14 gitu, sampai 14. Nanti kemudian ada produksi konten, kemudian nanti kalian presentasi, ada kelompoknya gitu ya. Oke, dari kelompok yang ini tadi nih. Oke, konten YouTube saya seperti ini, kenapa saya menampilkan konten yang seperti ini gitu, market saya siapa gitu ya. Gitu. Saya tayang dalam 1 minggu berapa kali gitu. Nah, ini ada di rancangan pembelajaran itu tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Ada? Oke, nanti kita sampai ke materi ya. Ke materi, kita masuk ke materi, kita ada di pertemuan pertama, ada di sini. Oke. Pengguna internet dan media sosial. Nih, kira-kira kalau lihat judulnya, ini yang seperti ini, terbayang nggak di sini kira-kira? Apa sih yang akan disampaikan di sini? Apa coba? Boleh dikemukakan. Kira-kira apa? Pengguna internet dan media sosial. Oh, saya petakan dulu media sosial di Indonesia itu kayak gimana? Kira-kira gitu ya? Media sosial di Indonesia kayak gimana, marketnya nanti seperti apa, kemudian nanti ini sebetulnya media sosial yang pertama kali atau yang misalnya banyak diminati itu apa gitu ya, gitu ya. Oke, ini pengguna internet dan media sosial, artinya seberapa banyak nanti yang ada di sini ini yang akan mengikuti media sosial kita atau pasar kita akan sebanyak apa gitu ya. Kalian bayangin dulu Indonesia seberapa besar? Seberapa besar? Ya, oke. Kalau kue itu masih penuh banget, masih penuh. Tapi yang diisi atau diiris itu baru berapa bagian gitu. Ya, nanti di sini pengguna internet dan media sosial gitu. Oke, nih. Dominasinya adalah ini. Kalian masuk ke sini kan? Gen Z atau generasi Z, gitu ya. Generasi Z. Nah, generasi Z ini lahirnya di tahun ini. Gitu. Ya lebih lah ke sini lagi ada gitu ya. Gitu. Aksesnya 35% lebih gitu. Biasanya pakai handphone 24 jam? Pegang handphone 24 jam? Iya, gitu ya. 24 jam ya. Ini. Berarti 24 jam bisa mengakses internet. Apa biasanya yang diakses? Instagram. Itu dalam 24 jam. Terus apa lagi? TikTok, terus YouTube. Ya, itu 24 jam dibagi aja nanti kalian. Ini paling banyak nih di sini nih ya. Kemudian ini pakai smartphone pasti kalian punya semua ya. Ini jadi dalam waktu minimal dalam sehari 3 sampai 5 jam lebih ya. Lebih bisa jadi setengah hari ya gitu kalian pakai ini nih. Nih, 35%. Kebetulan kalian masuk di sini marketnya gitu. Jadi kalian tahu nih saya harus bikin konten yang seperti apa tuh kalian masuk begini. Ini kelompok umurnya, kelompok usianya paling banyak usia berapa? Ini
19 sampai 34. Kenapa paling banyak yang ini? Usia produktif, benar. Usia produktif, terus apa lagi di sini? Selain usia produktif. Ini kan paling butuh ya. Paling butuh hiburan tuh usia segini nih. Sebetulnya ya, butuh hiburan gitu ya. Kemudian aktivitasnya banyak banget gitu ya. Ini di sini nih. Nih, paling butuh hiburan. Kenapa nggak ke sini nih? Kenapa nggak ke sini? 13 sampai 18. Ini masih dibatasi internetnya ya. Kalau di rumah masih di ini kamu 1 minggu ini aja 2 jam aja gitu ya main handphone gitu ya misalnya segitu nih. Nih kalau di sini udah bebas, nggak tahu yang ditonton apa gitu ya kadang-kadang nggak tahu yang misalnya dia mau upload apa gitu ya programnya. Oke. Nih kemudian ini kondisi pengguna internet ya ini presentasenya. Jadi saya harus tahu kontennya kira-kira apa. Kalau saya share untuk usia segini dan segini gitu ya. Nih. Ini data layanan akses internetnya. Oke, 7,9 di sini. Paling banyak untuk apa? Chatting, chat ya. Chat gitu, chat. Kalau sekarang paling banyak untuk melihat konten apa biasanya? Scroll apa? Scroll media sosial kalau sekarang ya. Gitu. Ini udah meningkat lagi dari datanya gitu. Oke, perkembangannya udah banyak sekali. Ini pertumbuhan pengguna internet juga. Kemudian ini pasarnya digital di Indonesia sebanyak ini gitu. Jadi yang aktif di mobile social usernya segini gitu ya. Kemudian mobile connectionnya segini. Aktif di sosial media usernya, kemudian aktif di internet usernya. Artinya internet user sama media sosial user beda kan? Beda. Ya, internet user tuh kita cuma pakai data internet aja gitu ya, gitu. Kalau media sosial dia punya akun media sosial. Media sosial tadi ada YouTube, kemudian Instagram, TikTok, apapun itu ya. Ini di sini. Ini aja tahun 2016. Berarti kan ke sini lagi makin lagi tambah lagi ya. Ini ya. Kemudian ini kondisi geografis gitu ya pemetaannya. Nanti kita lihat. Oke, ini media sosial karakteristiknya gitu. Kemudian perilaku manusia di media sosial. Nah, ini kayak gimana nih? Kalau di media sosial ngapain? Terus ini buat apa nih media sosial gitu? Ini artinya perilaku manusia di media sosial. Gitu. Apa coba? Yang pertama apa? Nih. Pernah lihat orang-orang meninggal karena selfie? Ada banyak kasus ya ini ya. Orang-orang meninggal kemudian dia selfie kan meninggal gitu ya. Ini beberapa kasus ada yang paling baru yang ada di Indonesia, wisatawan Cina ya. Iya, wisatawan Cina kemudian dia mau selfie di situ kemudian meninggal. Di Kawah Ijen atau di Bromo ya? Kawah Ijen. Nah ini get selfie or they trying gitu. Ini banyak banget. Terus biasanya ini pendaki-pendaki gunung. Nih, yang pemula nih ya gitu ya. Ini biasanya ini banyak nih. Gitu. Atau yang memang isinya kontennya adalah menantang maut. Ini banyak. Nih. Ini adalah sifat pengguna media sosial ini ya tadi ya, perilakunya. Perilaku manusia di media sosial. Oke, kemudian ini apa? Yang kedua apa? Pamer. Iya, pamer dong. Saya pengen pamer pacar baru gitu ya. Pengen pamer punya motor baru, yang paling baru nih keluaran terbaru gitu ya. Pamer nih ya. Kemudian apalagi? Saya punya apa ya? Kecuali endorse ya, beda kalau endorse ya. Ini aktif di medsos karena pamer. Pokoknya saya punya sesuatu yang baru. Kemudian saya mau pamer nih. Tujuannya apa? Like, comment, subscribe. Ya, ini. Like saya ada berapa hari ini gitu. Wah, ini nggak berhasil nih gitu. Besok saya apa lagi ya? Besok saya kasih lagi kontennya gitu ya. Ini kayak gini. Gitu. Oke, kemudian ini
Ya, gila belanja di medsos. Nih cewek-cewek nih biasanya nih di sini ya. Gila belanja di medsos gitu. Ya, ini gila belanja di medsos. Oke. Kita tinggal klik, kita bisa belanja. Ya kan? Ada kalau sekarang apa? Keranjang kuning gitu ya. Apalagi keranjang apalagi, keranjang apalagi gitu ya. Nih. Gila belanja di medsos. Efeknya apa? Boros. Satu lagi. E-banking saya nol gitu ya. Tiba-tiba gitu. Nah ini gila belanja di medsos gitu. Oke, ini kemudian Kompas. Apa nih? Ada yang sering copy paste berita-berita hoax terus di ini relate lagi ya. Kita share lagi. Ini banyak nih. Ini di Facebook banyak. Facebook ada yang masih pakai ternyata ya. Di sini ya ada Facebook. Nih, banyak berita hoax di sini nih kan. Nih, Kompas sama share. Ada yang suka quotes biasanya, quotes. Ya, itu di-share ya biasanya biar kelihatan kayak hidupnya tuh paling bener gitu ya kadang-kadang ya. Nah, ini budaya Kompas sama share nih gitu ya. Kemudian ada lagi ini. Nah, barangnya yang paling banyak dibeli biasanya apa? Baju. Ya. Kalau cowok biasanya beli apa? Oh, sama fashion ya, sepatu, kaos gitu ya. Ini beli di sini. Kemudian ada gadget mobile gitu ya. Terus apa lagi? Ini bayangin, ini 78% dari sekian juta tadi. Ya. Berarti berapa gitu ya? Kalau saya punya toko, penghasilan saya berapa nih di sini gitu ya? Ya kan? Oke, nih. Ya, 78% fashion berarti saya bisa merambah fashion ini kalau saya buka toko online gitu ya. Misalnya kayak gitu. Kemudian ada nih gadget, kemudian ada elektronik gitu ya di sini. Ya. Pasarnya Indonesia memang luar biasa. Oke. Ini sosial media use-nya. Paling banyak apa? Paling banyak ada Facebook, ya Twitter, Googlean gitu ya. Kalau sekarang tambahkan YouTube di situ, ya YouTube. Kemudian apa lagi? TikTok belum masuk di sini. Nah ini kita ada survei lagi nih, yang terbaru gitu ya. Nih, ini aktif sosial platformnya, kemudian media sosial yang digunakan gitu ya. Ini ada yang mau ditanyakan silahkan tentang media sosial. Kemudian tentang perkembangannya tadi, kemudian tentang marketnya, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, diajukan saja. Punya semua kan ya media sosial? Punya, gitu ya. Apalagi budaya-budaya yang tadi, gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oh, kalau saya harus bikin konten yang seperti ini tuh gimana, gitu ya? Gitu. Pasarnya seperti apa? Contoh kasusnya gimana? Coba. Contohnya kayak gimana? Misalkan, hari ini udah post apa? Hari ini sudah post apa di Instagram, di TikTok? Sudah post apa hari ini? Coba lihat lagi Instagramnya. Udah post apa hari ini? Sudah posting dengan pacarnya? Udah? Udah. Sudah posting kegiatan perkuliahan? Udah. Sudah berapa postingan hari ini? Satu hari berapa postingan? Coba dilihat tadi. Hari ini sudah berapa postingan? 2-3. Berarti hari ini sudah posting sekitar 2 postingan kan? Nah, 2 postingan. Tadi yang dibilang, kira-kira tujuannya buat apa nih postingan ini gitu. Sekarang dilihat. Like-nya ada berapa? Like-nya ada berapa? Like-nya coba dilihat. Like-nya ada berapa? Like-nya ada berapa? Ya, di sini dilihat. Tadi kan ada media sosial gunanya untuk ini. Ada like, ada komen, ada subscribe, ya kan? Like-nya ada berapa? Coba dilihat. Hari ini yang udah post berapa? Like-nya berapa? Oh, ayo. Postnya ada berapa like-nya? Coba. Postnya ada berapa ini? Nih, like-nya ada berapa? Komennya aja deh, komen. Komen kalau enggak.
postingan terakhir nggak ada komen ya, di private ya nggak ada komen ya, ini di private ya nggak ada komen lah di sini ya. Gitu. Ada berapa? Nah ini tujuannya buat apa tujuannya? Gitu ya tadi ya. Gitu. Nah itu kira-kira konten kalau di Instagram, kalau di YouTube. Kalau di YouTube sukanya nonton apa di konten YouTube? Temanya podcast. Oke, berarti podcast tema tentang apa? Horor nih. Horor nih ratingnya lumayan tinggi ya kalau di podcast nih. Kalau dilihat di salah satu ininya gitu. Podcast tentang horor. Kemudian podcast tentang entertain? Ya, entertain. Selain podcast apa? Ada review kah? Mukbang, oke, mukbang. Review tentang film, thriller film terbaru, tentang gadget gitu ya, atau tentang otomotif. Nah itu adalah tema-tema yang tersedia atau biasanya ada di pasar kalian gitu. Nah tadi kan ditanya temennya sukanya apa ya? Padahal generasi yang paling banyak nonton adalah generasi kalian ini. Nah berarti saya kalau bikin konten bisa yang seperti ini gitu ya, oke? Gitu. Kira-kira kayak gitulah ya gambaran untuk pertemuan pertama ini ya. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya akhiri untuk perkuliahannya. Ada? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Oke, kita sudah cukup di pertemuan pertama. Terima kasih untuk kehadirannya untuk semuanya. Saya tutup perkuliahan pertama. Semoga minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, baik semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.